Jadi penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan ya. Yang pertama itu kita melakukan ekstraksi bahan alam, kemudian kita melakukan sintesis nanopartikel perak atau AGNP, kemudian kita melakukan sintesis karbonat hidroksiapatit, kemudian setelah itu terakhir baru kita membuat komposit menggunakan metode hot press. Dalam ekstraksi bahan alam ini, pertama bahan alam yang kita gunakan itu ada empat. Daun jambu biji, daun sirsak, daun bidara, dan daun sambiloto. Itu dibersihkan, pertama dikeringkan terlebih dahulu, kemudian dibersihkan dengan air mengalir, dipotong menjadi ukuran 1 cm, kemudian dilarutkan dalam 100 ml Aquades. Tentu itu tuh tidak akan larut ya, maka kita lakukan ekstraksi menggunakan alat ultrasonikator, temperatur 50 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu larutan yang kita eh, dapatkan itu larutan ekstraksi itu didinginkan hingga suhu ruang, dilakukan filtrasi. Nah, filtratnya itu yang kita ambil karena itu merupakan larutan ekstrak bahan alam. Selanjutnya, di tahap pembuatan nanopartikel perak. Pertama-tama kita membuat larutan AgNO3 sebanyak 250 mili. Itu nanti mendapatkan konsentrasi 1 milimolar, 2 milimolar, dan 3 milimolar. Nah, kemudian larutan ini kita pisahkan menjadi larutan 50 mili masing-masing, kemudian disimpan dalam ultrasonikator, kemudian ditambahkan ekstrak bahan alam. Ekstrak bahan alam ini ditambahkan setetes demi setetes menggunakan buret hingga terjadi perubahan warna. Perubahan warna ini menandakan ion Ag+ sudah habis bereaksi dengan bahan alam dan sudah terbentuk nanopartikel perak. Nah, kemudian eh, setelah kita dapatkan Ag nanopartikel peraknya, langkah selanjutnya, oh maaf, sebelumnya ini beberapa dokumentasi ya dari proses ekstrak bahan alam. Ini kita bisa lihat di sebelah kiri daun jambu biji, itu seperti ini. Eh, Larutan ekstraknya dan filtrat hasil ekstraksinya. Kemudian daun sirsak, itu seperti ini warnanya. Daun sambiloto, itu agak kehijauan ya, kalau teman-teman bisa lihat. Dan juga daun bidara, itu juga warnanya lebih kehijauan. Nah, kemudian daun jambu biji. Ini setelah kita lakukan sintesis ag nanopartikel, hasilnya didapatkan seperti ini. Pada awalnya, seluruh larutan AgNO3, baik di 1 milimolar, 2 milimolar, 3 milimolar, itu larutannya jernih tak berwarna. Seperti teman-teman melihat Aquades pada umumnya. Nah, kemudian ketika ditambahkan ekstrak daun jambu biji, perubahan warnanya menjadi seperti ini pada setiap variasi konsentrasinya. Kemudian ini perubahan warna pada ekstrak bahan alam sirsak. Kemudian ini pada daun sambiloto, yang tadi kita lihat ekstraknya kehijauan gitu ya. Jadi ketika digunakan untuk sintesis nanopartikel perak itu lebih pekat warnanya. Kemudian ini daun bidara, sama seperti sebelumnya juga warnanya dia lebih pekat. Nah, kemudian langkah selanjutnya, ini yang belum kami lakukan, itu adalah pembuatan karbonat hidroksiapatit. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya yang digunakan adalah hidroksiapatit. Hidroksiapatit ini kita akan tambahkan ion karbonat. Ion karbonatnya berasal dari natrium karbonat. Jadi kita larutkan natrium karbonat dalam 20 ml Aquades, kemudian kita siapkan suspensi hidroksiapatit dalam 100 ml Aquades, ditambahkan HNO3 2 molar, itu supaya terlarut seperti itu ya. Dan kita mendapatkan larutan disolusi. Larutan disolusi ini kemudian diaduk selama 30 menit, kemudian ditambahkan amonia sampai pH 10 ini supaya kita mendapatkan endapan karbonat hidroksiapatit. Dilakukan pengadukan 24 jam lalu dilakukan filtrasi. Nah, filtrasi ini kita tidak lagi mengambil filtratnya, tapi yang kita ambil adalah residu yang tersisa di kertas saringnya. Kemudian residu itu kita cuci dengan Aquades, lalu kita keringkan di dalam oven suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Dengan itu kita mendapatkan karbonat hidroksiapatit. Selanjutnya mungkin ini yang teman-teman perlu perhatikan ya, pembuatan komposit CHA-AgNP. Jadi matriksnya adalah CHA, penguatnya atau reinforcementnya itu adalah AgNP, nanopartikel perak, nanopartikel Ag seperti itu ya. Ditimbang 10 gram campuran karbonat hidroksiapatit dan AgNP, ini yang kami variasikan, persentase AgNP-nya di 5, 10, dan 15%, kemudian didispersi di dalam etanol.
Kemudian diletakkan dalam ultrasonikator selama 15 menit. Nah, kemudian CHA ditambahkan kembali secara bertahap sambil diaduk. Kemudian pengadukan terus dilakukan selama 30 menit, lalu dikeringkan. Nah, setelah ini baru kita masuk ke hot press yang nantinya akan menggunakan alat yang kita punya sendiri di lab ekstraksi metalurgi. Hot press pada suhu 200 derajat Celcius, tekanan 40 megapascal, dan waktunya itu selama 20 menit. Nah, ini dilakukan atas beberapa pertimbangan seperti itu ya. Karena sebelumnya belum banyak yang melakukan proses produksi komposit menggunakan matriks CHA berpenguat AgNP. Jadi yang bisa kita gunakan sebagai acuan itu adalah batasannya. Dari literatur yang kita ketahui, CHA itu bisa terdekomposisi pada suhu 250 derajat Celcius. Maka kita tidak boleh melakukan hot press di temperatur di atas itu. Kita harus lakukan di bawahnya lagi, itu 200 derajat Celcius. Juga ada pembatasan dari agen nanopartikel, karena ini adalah nanopartikel logam, dan teman-teman tahu seperti itu ya, kalau logam itu kita panaskan, apalagi dalam ukuran nano, itu bisa terjadi aglomerasi namanya. Istilahnya, aglomerasi itu adalah penyatuan kembali partikel-partikel yang berukuran kecil, sehingga nanti ukurannya tidak nano lagi. Dan performanya, kinerjanya sebagai dia penguat antibakteri, itu tidak efektif nantinya. Maka kita lakukan hot press pada temperatur 200 derajat Celcius, tekanan 40 megapascal, waktu 20 menit. Kemudian didinginkan hingga suhu di bawah 50 derajat Celcius. Setelah itu kita karakterisasi menggunakan SEM, XRD, dan uji antibakteri. Kurang lebih seperti itu, teman-teman dan Prof. Agus yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan saya kembalikan lagi kepada Prof. Agus. Terima kasih, Prof. Terima kasih Dawi dan Akmal ya. Mudah-mudahan dilancarkan risetnya. Amin, insya Allah. Karena ini risetnya bukan tugas akhir tapi riset kolaboratif membantu program pemerintah dalam pengembangan komposit biomaterial. Dawi sama Akmal mungkin nanti kalau ada adik-adiknya pengen apa namanya berkunjung atau sharing bisa ya? Bisa ya, Dawi ya. Jadi nanti kalau kalian mau nanya-nanya, kenal kan? Ada yang nggak kenal Dawi? Ada nggak yang nggak kenal? Ada yang nggak kenal? Akmal juga harus kenal karena dia asisten lab ya, asisten lab med ya. Baik, mungkin itu. Terima kasih Dawi dan Akmal. Sekali lagi.